terima kasih buat siang hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh menyatukan hati kami, untuk kami boleh datang di hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, buat setiap perkenan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kami, hidup kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan, menjadi persembahan hidup yang kudus dan yang benar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat
selalu bersama dengan kita semua. Walaupun banyak hal yang kita lalui, tapi kita tetap percaya bahwa mengikuti jejakmu ya Tuhan, terus sempurna. Terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya untuk keagungan Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih yang hidup dan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus yang melakukan kami, sehingga kami bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah hidup kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam semua. Teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman mentor semua, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Matius 20 ayat 26 dan 27. Yang sudah mungkin katakan amin. Yang belum aman. Dan hitungan 3, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, maka siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Teman-teman, mentor, Bapak Ibu, tema atau judul khotbah
mentor saya pada saat ini adalah menjadi pelayan Tuhan, lebih lagi dalam dunia anak-anak. Nah, kalau kita aplikasikan atau dalam historika atau kebudayaan orang Romawi pada saat itu, orang Yahudi, di mana menjadi seorang pelayan itu bukan suatu hal yang gampang. Kenapa? Dalam dunia mereka itu waktu dulu, mereka itu pelayan itu ibaratnya nggak ada harga dirinya, atau emang dia bekerja tanpa mendapatkan upah sepeser pun. Dan teman-teman, mungkin di sini kita sebagai pelayan, nah pelayan itu nggak mesti harus kita ada di atas mimbar atau menjadi BL atau suatu hal yang menurut kita itu besar. Tapi hal sekecil apapun, contohnya kita membersihkan meja dengan ikhlas, dengan tulus hati, itu merupakan suatu pelayanan. Karena Tuhan tidak melihat sebesar apa pelayanan kita, tapi sebesar hati kita itu untuk melayani Dia. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini juga dalam melayani anak-anak itu, menurut saya itu bukan hal suatu yang gampang. Dan kadang kita jujur, waktu saya untuk melayani sekolah minggu itu, ya menurut saya itu hal yang sangat hal yang gampang, dan mereka juga tidak tahu apa-apa. Tetapi jangan kita menganggap remeh anak-anak itu. Mari kita menganggap anak-anak itu seperti di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan itu anak-anak itu merupakan suatu fondasi. Karena fondasi merupakan, kalau kita nggak ada fondasi itu nanti kedepannya nggak ada lagi. Ya, kita sebagai mentor kita harus memberikan teladan. Nah, poin yang bisa saya bagikan pada saat ini adalah melayani dengan kasih dan konsisten. Jadi melayani dengan kasih itu, meskipun kita lagi posisinya lagi marah, dan contohnya di rumah dia dapat tekanan itu sampai di sini ini, ya kita tinggalkan hal-hal yang buruk itu, ya tinggalkan di rumah dulu. Jangan kita bawa masalah di rumah kita bawa ke sini. Jadi feedbacknya atau dampaknya adalah kepada anak-anak. Jadi sedikit anak-anak udah ribut, ya kita langsung naik yang tadinya cuma 10 derajat langsung naik 200 derajat. Nah, kenapa kita harus melayani dengan kasih dan terus sama seperti hal yang pertama, kedua, dan sampai mereka itu lulus itu, ya mereka supaya mereka itu merasakan kalau ternyata itu benar-benar Kristus itu ada, bahwa kasih itu benar-benar ada. Kadang kalau mereka itu belum tentu mereka itu mendapatkan kasih sayang di rumah, tetapi caranya gimana supaya Kristus itu mereka bisa rasakan ada melalui kehidupan kita. Contohnya, kalau kita bisa menyambut anak-anak, ya kita harus senyum atau sapa. Jadi mereka, oh ternyata ada loh, ternyata miss saya itu senyum loh, ternyata mister saya itu senyum loh. Mereka itu, ya meskipun mereka tahu, teman-teman mentor itu kita menegur anak-anak dengan emosi dan dengan kasih. Mereka anak-anak itu merasakan. Nah, kata kita menegur mereka dengan emosi, itu anak akan ciut atau akan dia jujur, dia nggak akan mau sekolah lagi. Pasti ada. Nanti ada, contohnya Mr. Chris, nanti ada Mr. Chris marah-marah terus di kelas, saya nggak mau. Tapi pada saat kita menegur mereka, kita marah dengan kasih, mereka akan menyadari pada saat kita marah, mereka akan memeluk kita, mereka akan datang, mereka akan minta maaf. Anak-anak itu insting mereka itu sangat tinggi menurut saya. Dan kenapa saya bilang mengasihi atau melayani dengan kasih dan secara konsistensi, nah supaya mereka bisa merasakan bahwa kasih itu benar-benar ada, bahwa Kristus itu benar-benar ada. Apalagi sekolah kita ada sekolah Kristen dan harus meneladani Kristus, dan kita harus teladani Kristus, dan berarti teladan Kristus itu kita harus interpretasikan untuk anak-anak atau kepada anak-anak didik kita. Dan yang kedua adalah teladan lebih penting daripada kata-kata. Saya percaya buat teman-teman, Bapak Ibu mentor di sini, ya teladan itu lebih penting daripada kata-kata. Contohnya, kita bilang sama anak itu, bersihkan itu, rapikan tasnya. Sedangkan kita sebagai guru di dalam kelas atau mentor dalam kelas itu, meja kita berantakan. Sedangkan kita suruh anak-anak untuk merapikan tasnya atau tempat makanan. Jadi ya
yang dinilai anak-anak itu bukan kata-kata kita, melainkan apa yang kita lakukan, apa teladan yang kita kasih sama anak. Contohnya yang tadi kita berdoa lipat tangan, sedangkan contohnya ya yang tersinggung lipat tangan, tutup matanya, terus mentornya baru ke mata. Jadi ini coba aku tadi baru saya praktekkan di kelas, di mana saya itu tutup mata, nggak usah negur-negur. Saya mencoba itu nggak usah saya tegur, kecuali kalau anaknya lari-lari lah. Kalau lari-lari berarti kita harus mengejar. Tadi saya di kelas TKB karena merupakan kelas saya itu merupakan kelas yang anteng lah menurut saya. Jadi saya duduk, saya diam, terus yang tadinya jengkel, jujur saya jengkel karena mereka itu nggak serius untuk berdoa, nggak serius untuk menyembah Tuhan. Saya jengkel, tapi saya gimana caranya dengan saya mengubahnya tadi, saya tutup mata, saya bernyanyi, dan semua puji Tuhan itu nyanyi semua. Nggak ada yang ditekan mata, nggak ada yang congkel sana, congkel sini, nggak ada yang ngobrol sama. Jadi yang saya rasakan ternyata negur anak-anak itu ya kita kasih teladan aja, mereka akan mengikutinya. Ya karena kita memiliki teladan yang paling keren, paling hebat menurut saya itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus itu memberikan teladan. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Seharusnya itu sebagai raja, konsepnya sebagai raja itu dia datang, kita ambil apa yang dia suka, kita layani, enggak. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kita, ya, bukan untuk melayani dia. Yang menurut saya itu, wah keren banget. Yesus ini loh, sebagai anak raja, sebagai raja di atas segala raja, dia datang ke dunia ini sama orang-orang yang berdosa. Ini saya yang paling berdosa menurut saya itu, dia datang untuk melayani kita. Bahkan dia kasih teladan kepada ke-12 muridnya itu adalah mencuci atau membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukan suatu hal yang gampang. Sedangkan posisinya pada saat itu adalah sebagai seorang guru. Gak mungkin kan sebagai seorang guru, sebagai seorang guru itu harus disanjung-sanjung. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya kayak contohnya ya, saya ambil contoh. Kayak Miss Kristen, seharusnya dia kepala sekolah dia gak ambil pusing pun sama kelas-kelas sebenarnya. Tetapi yang saya lihat, dia kasih jalan keluar ini loh. Meskipun dia cuma fine and gross-nya itu, ya itu sangat membantu untuk kelas khusus. Dan terlebih saya yang baru masuk di dunia pendidikan, meskipun dari tahun kemarin udah, tapi saya enggak ya sebagai helper aja, cuma kayak bantu antar anak yang cowok-cowok untuk pipis ya saya antar. Tapi pada saat saya di semester ini, pada saat dikasih Prof jadi wali kelas, aduh benar-benar jujur saya stres. Karena jujur baca modul aja saya nggak bisa baca. Tapi puji Tuhan ada Mister yang ngajar ini loh Mister Kim. Jadi saya kan tipe saya itu orang yang gengsian, tinggian. Tapi mami saya, kamu harus belajar. Kalau kamu nggak tanya, ya kamu akan tersesat. Terus saya mikirnya, iya, nggak apa-apa kalau saya yang tersesat. Tapi yang tersesat ini anak-anak. Saya mikirnya itu anak-anak yang tersesat yang baru saya. Meskipun agak malu-malu, saya tanya, terus ada Miss Lina sama yang lain itu ngajarin dan kasih arahan. Puji Tuhan, sekarang saya bisa memberikan materi meskipun masih bertanya, tapi itu suatu progres. Dan selanjutnya adalah mengandalkan Tuhan bukan diri sendiri. Nah, dalam melayani itu kita mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan otoritas kita. Anak harus tunduk, kalau enggak otak kita sampai melonton ini, nggak bisa teman-teman, karena jangan mengubahkan mereka itu kasih. Karena karena kita keras sama mereka, ya kita utamakan adalah kasih, ya karena kasih itu yang paling besar untuk mengubahkan orang. Bahkan orang-orang berdosa itu seperti Paulus pun, Saulus yang Paulus sebelumnya dari dunia itu Saulus sebagai pembunuh, sang pengejar atau dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi yang mengubahkan dia adalah cuma satu, juga kasih Kristus. Dan di mana Kristus datang kepada Saulus dan
bertemu secara pribadi dan akhirnya solusi itu bisa bertobat. Nah, anak-anak ini bisa berubah bukan karena kita hebat atau bukan karena kita karena kita pintar atau karena kita galak atau memerintah mereka secara otoriter, tapi enggak, kita mengubah mereka dengan kasih. Karena anak-anak itu orangnya itu merasakan, meskipun mereka itu kecil, tapi kalau kita bilang harus kayak gini, tapi hati mereka itu terluka. Tapi mereka mungkin nggak bisa ngomong di situ, tapi suatu saat udah besar seperti kita kayak gini, oh dulu saya punya mentor loh kayak gini, tapi dia bentak-bentak saya. Nah, tapi gimana cara kita itu mengubah mereka dengan kasih, mengandalkan Tuhan, ya otomatis kita pelan-pelan ngajari mereka, jangan bosan-bosan untuk mengajari, meskipun ya kita ada saatnya jenuh kok, pasti ada saatnya jenuh. Tapi karena saya bilang tadi kita melayani dengan kasih, itu jenuh itu kita pending lagi, kita sampingkan lagi, nanti jenuhnya itu ada. Tapi kita durangkan anak-anak itu melayani dengan kasih, sehingga mereka dulu waktu kecil saya diajarin misinya sama misinya dengan kasih, dengan sabar, mereka akan menyadari meskipun pada saat ini mereka tidak tahu, biarkan kita bilang tidak tahu apa-apa. Ingat umur mereka itu ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, memori mereka itu sangat kuat. Ya, saya percaya buat teman-teman mentor yang ada di sini, yuk kita melayani dengan kasih, dengan kesabaran. Jangan lihat pelayanan kita itu besar banget, tapi kita setia sama perkara-perkara yang kecil. Dan ingat, perkara-perkara yang kecil ini yang kita anggap remeh, yang kita anggap rendah, ternyata di mata Tuhan itu dia menganggap bahwa anak-anak ini merupakan fondasi yang sangat besar untuk kemuliaan Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami bersyukur pada saat ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sangat sadar Bapa bahwa melayani Bapa bukan karena panggung besar, melainkan karena memiliki hati yang besar untuk melayani Engkau Bapa. Terlebih anak-anak ini Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami, memberikan kami roh hikmat pengetahuan daripada Tuhan serta kesabaran dalam mendidik anak-anak ini, sehingga anak-anak ini yang bersekolah di tempat ini menjadi generasi-generasi yang unggul, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berdampak dalam keluarga, di lingkungan, dan dimanapun mereka berada Bapa. Sehingga apapun yang mereka keluarkan, apapun gerak-gerik mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Terima kasih buat pelayanannya. Please, Christian, ya, jangan semua para mentor yang ada, Bapak dan Ibu, Yuli juga, Ko Jojo, masih ada hari esok ya. Minggu ini masih ada hari esok, dan itu pamungkas sepertinya ya. Karena kelas khusus ada 10 orang ada di tempat ini ya, yang luar biasa. Kita percaya mereka akan bisa berinteraksi dengan teman-temannya ya, karena memang itu tujuan kita gitu, memang akan mencoba untuk mereka bisa bergabung gitu, supaya mereka juga bisa menyadari kalau ada teman di sampingnya gitu. Kebanyakan kalau dari mereka itu kan lebih individual gitu ya, jadi nggak peduli. Jadi kita mencoba untuk menerapkan ini untuk 1 kali dalam 3 kali mereka pertemuan itu, untuk mereka bisa bersama-sama. Ya, untuk pengumuman minggu depan itu disampaikan bahwa akan ada tim akreditasi yang akan datang ke tempat ini, ke sekolah kita. Cuma memang tanggalnya sampai saat ini belum diinfokan tanggalnya. Jadi mereka cuma ngasih tahu antara tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus. Itu semua seperti itu sih. Dari sekolah-sekolah lain yang memang mendapatkan sasaran untuk akreditasi, infonya seperti itu. Ya, semoga kita segera untuk mendapatkan tanggalnya gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya gitu, terutama siap mental gitu ya. Dan memang itu hanya 1 hari.
hanya 1 hari memang dari pagi sampai bermacam-macam sini. Jadi kita masuk grup juga, di situ ada bermacam-macam, ada yang bilang sampai siang, sampai sore, ada yang mintanya terlalu detail, ada yang cuman gimana gitu ya. Kita berdoa lah ya, kita percaya Tuhan akan permudah semuanya gitu ya. Jadi semuanya akan bisa berjalan dengan lancar, dan kalau Tuhan memang izinkan kita akan mendapatkan akreditasi itu untuk sekolah kita. Yang memang pengakuan itu bentuk pengakuan sih sebetulnya akreditasi. Ya tetap semangat untuk bisa mempersiapkan itu. Dan info selanjutnya adalah minggu depan kita sudah memulai untuk ekskul. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu sudah diinfokan juga untuk mentor yang bertanggung jawab. Hanya nanti saya akan tambahkan untuk yang membantu, itu belum saya sampaikan, nanti diinfokan. Terus acara yang terdekat yaitu kita akan merayakan Agustus ya, tapi karena ada berkaitan dengan beberapa mentor yang tidak bisa, takutnya tidak bisa hadir gitu ya. Jadi memang tanggalnya berubah. Tadinya tanggal 20, jadi kita tetapkan tanggal 15 Agustus. Itu hari Jumat ya. Dan itu sudah ada PS-nya juga. Nanti mungkin minggu depan udah mulai disiapkan gitu. Jadi pernak-pernik merah putih sudah mulai dipasang, sudah mulai digantung, sudah mulai disiapkan. Ya, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat pelayanannya untuk minggu ini. Besok ya, terakhir besok itu. Dan di sini juga saya mau sampaikan besok Bapak dan Ibu pelayanan di kelas khusus. Itu aja, tidak ada yang lain. Terima kasih semuanya. Resume buku ya, Miss. Ada resume buku juga hari ini. Ada resume bukunya. Oh, ada resume. Ya. Baik, saya perlu mengingatkan dua hal. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Mr. Basti bahwa itu tentang pelayanan itu ya. Pelayanan itu jangan lihat-lihat, jangan karena ini saya tugasnya ini, saya lakukan ini, tapi saya menerapkan di rumah juga pelayanan yang excellent ya. Dan itu nilai-nilai kita di ini itu kan gentleness, excellent ya, ini ada excellent ya. Dan pelayanan yang excellent itu adalah pelayanan yang melakukan sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak terduga. Jadi bukan karena tugas, bukan karena ini bukan bagian saya. Jadi harus merasa bahwa di ruang lingkup Mosok Pintar ini adalah ya milik kita bersama, rumah kita. Jadi belajar untuk melihat kalau ada hal-hal yang perlu beresin. Jadi itu kelasnya si A, ini kelasnya si B, tanggung jawabnya si A. Tapi orang yang excellent itu dia melakukan lebih daripada yang diharapkan, bahkan gak diduga dia lakukan itu. Ya, ayo pacu diri untuk sampai di tingkat itu, kita melayani secara excellent. Nah, yang kedua adalah ketika kalian tergabung di Mosok Pintar ini, kalian adalah bagian merupakan seluruh tim. Jadi bukan hanya di sekolah ini waktu jam belajar saja, tapi dimanapun kalian tetap bagian dari Mosok Pintar, melekat gitu, ya. Kita bisa bilang, oh udah di rumah lepas ini udah bebas gitu ya, seperti yang Bu Yuda pernah singgung, status kita atau caption kita kan udah jaga jam sekolah, enggak tetap melekat ya, atribut atau predikat sebagai mentor di Mosok Pintar itu melekat. Jadi bukan hanya soal itu, secara spirit juga ya, kita bersama-sama terus mendoakan sekolah ini ya. Jadi bukan hanya waktu di sekolah atau anak doain dia tempat beres, enggak. Di rumah pun bawa nama anak-anak yang kalian tangani ya. Apalagi kalau itu menyangkut anak-anak yang spesial ya, doakan ya. Kemarin saya sempat dengar ada seorang mentor katanya tempat menutup apa saya perlu puasain ya, kalau memang anak itu sulit berubah pakai puasa ya, gak cukup dengan doa, puasa untuk supaya perubahan. Karena kita orientasi pelayanan tema di tahun ini kan
kekekalan, ya, menembus kekekalan. Jadi yang kita fokuskan itu adalah bukan supaya dia nanti jadi pintar, bukan supaya jiwanya itu selamat, ya, jiwanya diselamatkan. Jadi terus doakan, ya, doakan anak-anak, doakan teman-teman mentor, doakan pimpinan, ya, belajar untuk mulai jadikan itu sebagai pokok doa. Ya, mungkin belum banyak yang lakukan atau sudah melakukan, tapi saya memotivasi kalian lagi untuk lakukan itu setiap hari, ya, dalam doa-doa pribadi kalian, dan juga untuk bangunan, ya, kita minta sama Tuhan, ya, kita kan rindu punya kelas yang lebih baik lagi, punya gedung sekolah yang lebih baik, bawa dalam doa. Saya percaya, ya, kalau nanti ini terjadi bukan karena doa satu orang, tapi karena doa bersama-sama, ya. Kekuatan doa, kesepakatan itu wah lebih dahsyat. Jadi kalau sendiri kita lemah, tapi kalau bersama-sama kita pasti melihat hasilnya, ya. Dua orang saja sepakat, Tuhan bilang, Tuhan mengabulkan. Apalagi kalau ini berapa mentor, 10, ya. Bersama-sama dengan pimpinan kita sepakat doakan, minta supaya Tuhan kasih gedung, ya. Dan kita percaya kalau wadahnya lebih besar, pasti isinya juga akan ditambahkan Tuhan. Dan fokusnya kita bukan hebat kalau banyak menunjukkan, berarti semakin banyak jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita selamatkan, generasi yang Tuhan percayakan untuk diselamatkan. Itu dua hal yang saya perlu ingatkan kita. Tadi yang pertama apa? Melayani dengan apa? Lupa ya? Excellent, ya. Lihat, ya, perhatikan lingkungan sekolah kita ini. Kemudian yang kedua adalah menjadi tim pelayanan, ya, yang mau terus terbeban berdoa bagi sekolah ini, termasuk anak-anak, mentor dan bangunan sekolah. Ya, itu dari saya, dari Bu Gilda. Ya, terima kasih buat satu minggu, ya, tersisa besok pagi yang sudah memberikan diri untuk melayani anak-anak, ya. Dan satu hal yang saya terus mau ingatkan buat kita semua, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menerima sesuatu yang besar, ya. Dan saat ini pun saya mendengar, ya, dari teman saya yang memang sudah belasan tahun punya sekolah, dan ketika kami berkunjung ke sana, dan kami mengatakan bahwa sekolah kami akan sudah ada progres, ya, dan dia katakan wah luar biasa, ya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan berkenan atas sekolah ini, ya, atas apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan di sini terus akan mengingatkan buat kita semua, yuk mari kita semua ini sebagai satu tim, ya, kita berjejaring, ya, seperti kita ada di satu wadah, kita ini dianyam satu dengan yang lainnya, ya. Jadi anyaman itu tidak boleh terlepas, ya, tidak boleh terlepas satu dengan yang lainnya. Karena ketika anyaman itu lepas satu saja, itu akan membuat wadah itu tidak kokoh lagi. Ya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita memiliki kesehatian, ya, satu tujuan, yaitu untuk menyiapkan tempat wadah yang baik, ya, wadah yang kokoh, supaya setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita nggak bocor, ya, nggak berlalu dengan begitu aja. Saya percaya ini momen yang Tuhan berikan buat kita untuk kita mengalami keajaiban Tuhan, ya. Jadi saya berharap semua kita adalah orang-orang yang siap untuk menerima berkat yang besar yang dari Tuhan, ya. Oleh karena itu persiapan kita apa, Bu? Kalau secara fisik, secara
Apa yang bisa kita siapkan kita lakukan. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Saya nggak bosan-bosannya untuk selalu pencapaian tertinggi dalam kehidupan kita bukanlah apa yang bisa kita lihat, tetapi pencapaian tertinggi dalam diri kita itu ketika kita bisa mempertahankan hidup benar, hidup kudus. Mungkin ini sesuatu yang sangat biasa, sangat klasik. Ibu kok ngomongin kudus benar, kudus benar, kudus benar, kudus benar. Saya akan terus mengatakan ini buat kita semua, ya. Sehebat apapun sekolah kita, ya, sebesar apapun itu sekolah kita, tanpa kebenaran dan kekudusan orang-orang yang ada di dalamnya, ya, tinggal tunggu waktu, itu akan hancur, ya. Oleh karena itu kami semua dari jajaran pimpinan dan semua mentor-mentor harus bisa mempertanggungjawabkan hidup kita setiap hari, ya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga anyaman itu bisa kuat. Tidak ada yang bocor, tidak ada yang tertunda. Ya. Kenapa tertunda? Kenapa tidak cepat? Kenapa lambat? Kenapa tidak banyak? Karena ada yang bocor. Karena Tuhan melihat kita belum pantas. Ya. Tuhan melihat kita belum bisa. Kalau skill, knowledge bisa dipelajari menurut saya, tapi kebenaran hidup dan kekudusan itu yang harus kita perjuangkan, ya. Jadi saya mohon, ya, saya tidak akan pernah bosan setiap kalian ketemu saya, dan bukan cuma kalian, anak-anak saya semua, ya, termasuk diri saya. Saya tidak bosan-bosan mengatakan ini, karena bagaimana Tuhan bisa bekerja di tempat yang kotor, di tempat yang najis, di tempat yang tidak benar, ya. Tapi ketika tempat itu kudus, tempat itu, saya merasa hari-hari ini ketika kita doa, ya, ada spirit yang lain, ya, maksudnya ada gairah, ya. Dan saya nggak rasa tuh waktu dulu, saya harus akui itu, ya. Karena kita sudah mulai sehati, ya. Boleh kalian belajar apa, searching apa, tapi, ya, saya senang kemarin ada satu mentor bilang, susah ini Bu, susah nangani, siapa itu namanya? Bukan, sampai itu dia Jordi, susah Bu. Ini kayaknya mesti pakai puasa nih Bu. Saya tahu mentor itu sangat sulit kalau berpuasa. Salah satu mentor juga sudah komitmen untuk tiap hari berpuasa. Dan sudah 2 minggu ini Tuhan suruh saya untuk berpuasa setiap hari. Ayo, ketika sulit, jangan bagaimana ya, YouTube-nya di mana ya? Boleh nggak apa-apa, tapi cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, puasa dulu, ya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang hebat di bidang kita, ya. Kalian sarjana teologi, ya, sarjana apa? Ekonomi. Tidak ada yang sarjana pendidikan khusus kalau PAUD, kan? Tapi ketika kalian hidup benar, hidup dalam kekudusan, lihat, kalian gak sendiri. Ada kuasa Tuhan, ada power Tuhan yang membuat kalian menjadi orang-orang yang excellent, ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Yuk, mari alami itu di sini, ya, alami itu di sini, ya. Bukan karena program SOP atau apapun, itu baik, itu bagus, tapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu harga yang mutlak. Dan saya akan bertindak keras ketika saya temui nanti, baik kami pimpinan atau mentor, didapati untuk tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan, untuk tidak ada lagi di tempat ini, ya.
sampai nanti. Ya, Pak Rofli, saya dan Miss Christine tidak luput. Ya, kalau kita didapati hidup tidak benar, harap mengundurkan diri. Karena proyek ini proyeknya Tuhan, proyek kekal untuk bawa anak-anak ke surga. Kalau kalian jurusannya ke neraka aja silakan sendiri. Ya, kita mau bawa anak-anak ini ke surga. Ya, mengerti ya? Mengerti. Ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang indah buat kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, satukan kami dalam satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, dan kami akan wujudkan pelayanan kami kepada Tuhan untuk kami boleh melakukan yang terbaik buat anak-anak kami. Tuhan tolong kami Bapa, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami kesabaran, berikan kami hati-Mu, berikan kami pikiran-Mu Tuhan, sehingga ketika kami melihat anak-anak, ketika kami memeluk anak-anak, seperti Tuhan mengasihi mereka. Tuhan, alirkan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami gak kekurangan kasih itu. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tahu kami sedang melakukan untuk Tuhan. Bagian kami hidup benar, hidup kudus, dan kami mau berjuang untuk hal itu Tuhan. Kami gak mau kami didapati Tuhan sedikit pun Tuhan ada kecemaran, ada kebobrokan, ada kenajisan, ada ketidakbenaran dalam hidup kami, sehingga kami berbau busuk di hadapan Tuhan. Tetapi kami mau mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau membawa sekolah ini, pelayanan kami, anak-anak kami kepada kekekalan Tuhan. Kami tidak mau berhenti di dalam dunia ini untuk kami bergairah dalam mengerjakannya, tetapi kami mau sampaikan semuanya ini pada kekekalan, pada keabadian di mana kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selesaikan ibadah ini dan kami terima berkat anugerah dari